Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat ketemu lagi pada mata pelajaran IPS kelas 8 yang kedua. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan masih selalu bersemangat untuk belajar, meskipun belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kedua hari ini kita masih melanjutkan pembahasan materi yang pertama, yakni interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yang juga masih membahas tentang kondisi geografis dan letak astronomis negara-negara ASEAN dan pengaruhnya. Kalau kemarin sudah kita pelajari sedikit tentang kondisi geografis berkaitan dengan batas-batas wilayahnya, dan juga dilihat dari bentuk-bentuk wilayahnya, maka pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pengaruh letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Dilihat dari letak geografis negara anggota ASEAN, dilihat dari posisinya di muka bumi, wilayah ASEAN atau wilayah negara-negara anggota ASEAN sering disebut terletak pada posisi silang, atau nanti juga disebut sebagai cross position. Nah, posisi silang itu hanya merupakan istilah dilihat dari posisi geografis. Apa yang dimaksud dengan posisi silang sambil diperhatikan pada peta globe. Kembali saya ingatkan, yang berwarna hijau adalah wilayah Asia Tenggara. Di situ ada negara-negara anggota ASEAN. Posisi silang adalah posisi atau letak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benuanya benua Asia dan benua Australia. Ini diperhatikan, benua Asia, meskipun Asia Tenggara itu sendiri bagian dari wilayah Asia, tapi karena posisinya di tenggara, seolah-olah daratan Asia itu menjadi wilayah yang menjadi penunjuk posisi Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, benua Australia. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Samudranya yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang berwarna biru. Ini menggambarkan daerah perairan, pada peta kan dituliskan dengan warna biru. Yang kedua, Samudra Hindia. Ada yang menuliskan Samudra Hindia, tapi yang tepat adalah Samudra Hindia. Nah, dari posisi di antara dua benua dan dua samudra ini, nanti kalau digambarkan seolah-olah antara dua benua ditarik garis Asia ke Australia, membentuk garis. Antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ditarik garis, nah menyerupai garis silang, maka disebut sebagai posisi silang, atau saya ulang, cross
position, ya, tulisannya transposition. Karena terletak pada posisi silang ini akan memberikan pengaruh yang sangat penting bagi kawasan ASEAN, di mana wilayah ASEAN memiliki letak yang strategis. Strategis itu letak yang penting, mempunyai arti penting bagi wilayahnya. Strategisnya posisi silang ASEAN, yakni menjadi jalur lalu lintas internasional. Jadi jalur wirawirinya kegiatan-kegiatan internasional, di mana lalu lintas internasional itu antara lain sebagai jalur lalu lintas penerbangan. Misalnya dari Australia akan ke Jepang, nanti penerbangannya akan melalui wilayah Asia Tenggara, maka dikatakan sebagai jalur lalu lintas penerbangan. Dan yang kedua, jalur lalu lintas pelayaran. Jalur lalu lintas pelayaran berarti melalui perairan laut, angkutan laut, kapal. Nah, nanti dari menjadi jalur lalu lintas internasional ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kawasan ASEAN, baik itu pengaruh di bidang politik, pengaruh di bidang sosial, pengaruh di bidang budaya, dan pengaruh di bidang ekonomi. Nah, nanti kalian akan basis beri tugas untuk mencari pengaruh-pengaruh tersebut dari buku paket yang ada. Itu gambaran posisi silang wilayah ASEAN. Kemudian yang berikutnya masih dilihat dari letak geografis negara anggota ASEAN. Ternyata posisi geografis ASEAN itu berpengaruh pada kondisi alamnya, yakni akan terbentuk iklim muson. Ini bicarakan iklim, kelas 7 pernah dibahas ini di wilayah Indonesia. Iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi angin muson. Nah, angin muson itu adalah angin yang berganti arah tiap 6 bulan sekali. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, karena terjadi pergantian arah angin muson, maka wilayah-wilayah yang dilalui angin muson akan terpengaruh pada pergantian arah angin muson tersebut. Di mana tiap 6 bulan sekali angin muson berganti arah, digambarkan setengah tahun dari barat ke timur, setengah tahun berikutnya dari timur ke barat. Nah, karena adanya pergantian arah angin tersebut, wilayah yang dilalui angin muson akan terbentuk iklim muson, di mana daerah yang beriklim muson ditandai dengan adanya pergantian musim tiap 6 bulan sekali, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Artinya 6 bulan mengalami musim kemarau dan 6 bulan mengalami musim penghujan. Diperhatikan untuk musim kemarau, jangan salah memahami. Musim kemarau itu bukan berarti musim panas.
Musim kemarau adalah musim yang jarang terjadi hujan. Jadi hujan ada tetapi sedikit. Dan selama 6 bulan berikutnya akan terjadi musim penghujan. Musim yang banyak terjadi hujan. Nah, untuk penjelasan iklim muson diperhatikan penjelasan berikut. Yang pertama diperhatikan gambar peta 1, di mana gambar peta 1 ini menunjukkan arah pergerakan angin muson barat, di mana angin muson barat itu terjadi diperkirakan antara bulan Oktober sampai April. Ketika terjadi angin muson timur laut yang berasal dari Samudra Pasifik, karena Samudra Pasifik merupakan perairan yang sangat luas, ketika terjadi gerakan angin dari perairan samudra, itu angin akan bersifat sebagai angin basah. Maksudnya angin basah itu adalah angin yang banyak membawa uap air. Nah, bergerak dari timur laut ke arah barat daya sebetulnya, tapi karena di kawasan Asia Tenggara itu ada wilayah yang dilalui garis khatulistiwa, pengaruh dari rotasi bumi, arah angin muson timur laut itu di sepanjang garis khatulistiwa akan berbelok arah menjadi angin muson barat laut. Maka di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, angin muson timur laut itu akan sering disebut sebagai angin muson barat. Seperti Pak Sis sebutkan tadi, karena angin muson barat bertiup dari perairan samudra dan perairan-perairan di sekitarnya, menyebabkan angin muson barat itu menjadi angin yang bersifat basah, banyak membawa uap air, sehingga menyebabkan terjadinya hujan di wilayah yang dilaluinya. Maka di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, saat bertiup angin muson barat akan terjadi musim penghujan, yakni pada bulan April, pada bulan Oktober, saya ulang, sampai bulan April. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar peta yang kedua. Ini merupakan gambaran tentang pergerakan angin muson timur, di mana pada saat bertiup angin muson timur, ya timurnya sih tidak timur pas, tapi angin muson tenggara bertiup dari daratan Australia menuju ke Asia. Nah, gerakan angin muson timur ini karena bertiup dari daratan Australia menuju ke Asia, maka di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, angin muson timur ini merupakan angin kering, tidak banyak membawa uap air. Karena tidak banyak membawa uap air, pada sebagian besar wilayah Asia Tenggara akan terjadi
musim kemarau terjadi antara bulan April sampai Oktober. Nanti bisa kita lihat pada bulan-bulan ini kan terjadi musim kemarau, di mana musim kemarau ini ditandai dengan jarang terjadi hujan. Tok kadang-kadang hujan, tapi di sebagian besar musim tidak terjadi penghujan. Hanya di sebagian kecil wilayah Asia Tenggara mengalami penghujan, tapi tidak begitu besar. Itu dilihat dari kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Ternyata juga memberikan pengaruh pada kondisi alamnya, yakni terbentuk iklim muson. Ditandai dengan pergantian musim tiap 6 bulan sekali, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Masih dilihat dari keadaan geografis wilayah Asia Tenggara, mudah-mudahan petanya juga bisa terbaca. Wilayah ASEAN juga dipengaruhi iklim laut. Mengapa dipengaruhi iklim laut? Karena kalau dilihat dari kondisi geografis Asia Tenggara, dalam hal ini ASEAN, wilayahnya dikelilingi perairan laut. Perairan laut itu samudra. Yang kedua laut. Yang ketiga selat. Yang keempat teluk. Nanti kamu cari pada peta perairan apa saja itu. Nanti akan berikan tugas pada bagian kegiatan mandiri. Wilayah yang beriklim laut ini kalau dilihat dari kondisi alamnya ditandai seperti ini. Jadi pada musim panas tidak begitu panas, musim dingin tidak begitu dingin. Nah, gambarannya seperti itu. Musim panas tidak begitu panas, sebabnya apa? Terjadi penghujan. Maka saat musim panas di wilayah Asia Tenggara, karena terjadi penghujan, maka keadaan cuacanya tidak begitu panas. Dan pada saat musim dingin tidak begitu dingin. Mengapa? Karena pada saat musim tersebut terjadi kemarau. Jadi pada saat musim dingin di kawasan Asia Tenggara terjadi musim kemarau, maka udara yang dirasakan tidak begitu dingin. Nah, itu gambaran iklim laut. Yang berikutnya dilihat dari letak astronomis negara-negara anggota ASEAN. Jadi saya ulang dari materi kelas 7, letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis koordinatnya, di mana letak astronomis kadang disebut sebagai letak koordinat, di mana letak koordinat itu dilihat dari letak berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis yang melintang dari barat ke timur, sedang garis bujur garis yang membujur menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, diperhatikan pada peta, garis merah terputus-putus yang pertama adalah garis lintang 0 derajat. Nanti sebagai
penghitungan posisi letak lintang di muka bumi, karena memang wilayah Asia Tenggara dilalui garis khatulistiwa, disebut garis khatulistiwa atau disebut garis ekuator. Nah, nanti berdasarkan garis koordinat garis lintang ini akan kita ketahui berdasarkan letak astronomis negara-negara di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN. Dilihat dari letak astronomisnya, wilayah yang paling utara ditunjukkan pada garis terputus merah yang kedua, yakni pada posisi 28 derajat lintang utara. Nah, nanti kamu perhatikan negara yang terletak paling utara itu negara mana berdasarkan tampilan peta pada pembelajaran ini. Kemudian yang garis merah terputus ketiga adalah wilayah yang paling selatan, yakni pada 11 derajat lintang selatan. Kemudian garis biru terputus yang pertama adalah menunjukkan letak posisi bujur Asia Tenggara. Wilayah yang paling barat terletak pada 92 derajat bujur timur, sedang wilayah yang paling timur di kawasan ASEAN terletak pada 141 derajat bujur timur. Nanti kalian akan mencari wilayah negara yang paling utara, yang paling timur, paling selatan, dan paling barat. Nah, nanti dari gambaran peta ini akan bisa kita ketahui letak astronomis negara-negara anggota ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena letak astronomis suatu wilayah itu akan juga berpengaruh pada kondisi alam sekitarnya. Dalam hal ini nanti pasti akan membahas pengaruh letak lintang negara-negara anggota ASEAN. Nah, letak lintangnya berapa? Bisa dibaca, yakni antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, pada wilayah antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu wilayahnya dipengaruhi iklim apa saja? Yang pertama adalah iklim tropis pada 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dipengaruhi iklim tropis. Kemudian antara 23,5 derajat sampai 28 derajat lintang utara dipengaruhi iklim subtropis. Dan antara 0 derajat sampai 11 derajat lintang selatan dipengaruhi iklim tropis. Maka dilihat dari letak lintang negara-negara anggota ASEAN, sebagian besar atau mayoritas negara-negara anggota ASEAN dipengaruhi iklim tropis, dan hanya sebagian kecil yang dipengaruhi iklim subtropis. Negara mana itu? Nanti kamu lihat di sini, yakni negara Myanmar, ada sebagian wilayahnya dipengaruhi iklim subtropis. Secara umum, wilayah ASEAN karena dipengaruhi iklim tropis akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Artinya setiap hari sepanjang tahun itu pasti ada sinar matahari. Digambarkan kalau dihitung dengan jam, jadi antara
pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore itu akan nampak sinar matahari. Nah, karena beriklim tropis banyak mendapat sinar matahari, nanti akan berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian pembahasan materi letak geografis negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari lebih lanjut di buku paket. Kemudian diperhatikan, nanti akan ada tugas mandiri yang kedua yang perlu kalian kerjakan. Sementara cukup dulu, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.